Iya, halo. Dit, apa ada masalah di project Green Building yang lagi lu jalanin sama Pak Tirta? Emangnya kenapa? Itu kan proyek gua. Kenapa lo jadi ikut campur? Enggak, Dit. Bukan itu maksud gua. Tapi gimana pun juga semua project di kantor gua harus tahu. Karena ini masalah genting banget menurut gua. Apa lu bisa ke kantor sekarang? Enggak. Lo nggak usah sok ngerasa paling hebat. Dan tolong jangan ikut campur urusan proyek gua. Sekali lagi gua tegaskan, itu proyek gua. Dit, gimana pun juga. Pakai bikin konferensi pers lagi. Ya makanya Mama tolong sekarang hubungi Mentari sekarang juga. Sebelum kita ini menyebar, Mah. Ini bisa merusak nama baik perusahaan kita. Ya, tolong, Mah. Ini gawat, Mah. Mah, Mama nggak mau kan kita kehilangan klien karena mereka udah nggak mau berhubungan lagi sama kita. Tolong, Mah. Kita udah susah payah dengan membangun proyek ini, Mah. Itu yang pertama, Mah. Yang kedua, nilai saham kita akan jatuh. Kalau nilai saham kita akan jatuh, kita akan bangkrut, Mah. Mama nggak mau itu, kan? Ya nggak mau lah, Pak. Ya udah, kalau gitu tolong dong. Sekarang juga hubungin Mentari sebelum terlambat. Di reject, Pak. Coba sekarang Papa yang hubungin Mentari. Ya coba, Papa. Iya, nggak aktif juga teleponnya. Ini kayaknya Mentari sama papanya sengaja nih nggak mau angkat telepon kita, Pak. Ya, sepertinya begitu sih. Gak bisa. Mama nggak bisa diem aja kayak gini, Pak. Mah, Kok Papa belum nyampe juga ya? Permisi Pak Rangga. Pak, ini saya sudah cek semua Gmail yang masuk di pagi ini, Pak. Coba Bapak cek dulu sambil Bapak nunggu Pak Brahma. Oke, makasih ya. Oh ya Prita, Prita tahu nggak Papa kapan sampainya? Kok jam segini tumben belum sampai Papa? Maaf Pak, saya juga belum mendapat kabar terbaru dari Pak Brahma. Padahal saya butuh secepatnya ketemu sama Papa. Mau ngebahas soal proyek rumah tapak itu. Oh iya Pak, di email yang saya cetak ini ditemukan kalau ada masalah Pak di proyek Green Building-nya Pak Tirta. Yang benar. Astaga. Kok bisa ya? Kok bisa sih perusahaan kita diadu sama perusahaannya Pak Wibisana? Apa ini maksudnya? Kemarin saya sudah bicara dengan Pak Wibi. Beliau tertarik untuk bergabung di proyek kita, Pak. Dan konsepnya waktu itu milik Radit. wah, ini menarik sekali nih. Apa itu, Pak? Hah? Ya, Pak Brahma, saya akan merasa senang sekali kalau saya bisa diterima gabung di proyek tersebut, Pak. Kemarin pembahasannya nggak kayak gini. Apa maksudnya Pak Tirta ya? Telepon Rangga kok dari tadi nadanya sibuk terus ya? Apa dia lagi teleponan soal masalah jumpa pers itu? Mungkin sekarang Rangga lagi berusaha supaya jumpa persnya Mentari nggak merugikan perusahaan. Apalagi Mama memang di pihak yang salah. Kalau setelah jumpa pers itu nama baik keluarga Rangga tercoreng, perusahaannya juga pasti akan kena imbasnya. Mama telepon Papa lagi ya. Mama khawatir banget sama Papa.
Kenapa masih nada sibuk juga ya? Iya, halo. Dit, apa ada masalah di project Green Building yang lagi lu jalanin sama Pak Tirta? Emangnya kenapa? Itu kan proyek gua. Kenapa lo jadi ikut campur? Enggak, Dit. Bukan itu maksud gua. Tapi gimana pun juga semua project di kantor gua harus tahu. Karena ini masalah genting banget menurut gua. Apa lu bisa ke kantor sekarang? Enggak. Lo nggak usah sok ngerasa paling hebat. Dan tolong jangan ikut campur urusan proyek gua. Sekali lagi gue tegaskan, itu proyek gua. Dit, gimana pun juga gue tetap menghargai lu sebagai orang yang memegang proyek ini. Tapi ini masalah penting, jadi gue minta tolong banget sama lu. Tolong lu kesampingkan semua masalah kita berdua dulu, ya? Matiin lagi. Aduh, kok kayak gini caranya. Perusahaan ini bisa kehilangan proyek besar. Aduh, Dit. Non Anika, Non, itu Non Raisa apa sudah dikasih minum susu, Non? Udah, Mbok. Tadi aku udah coba kasih dia susunya, tapi dia masih sedih, Mbok. Dia masih mikirin boneka-bonekanya. Loh, memangnya Non Raisa tahu kemana hilangnya bonekanya? Enggak, Mbok. Aku sengaja, Mbok, balikin semua boneka itu ke Kinan biar aku bisa move on, lupain dia. Sakit hati banget, Mbok. Walah, Non. Si Mbok itu ngerti banget perasaannya Non Anika. Tapi Non Anika sebagai ibu itu harus tetap bisa mengambil keputusan dengan cara bijaksana ya, Non. Apalagi untuk Non Raisa. Ya. Iya, Mbok. Menjadi seorang ibu itu tidak mudah, Non. Tidak gampang. Terkadang itu harus rela mengorbankan ego dan perasaannya demi kebahagiaan buah hatinya, Non. Iya, Mbok. Aku juga nggak tega lihat Raisya sedih. Aku jadi ikutan sedih juga. Malah selebihnya. Ya sudah, nanti si Mbok coba bujukin Non Raisa lagi ya, Non. Makasih ya, Mbok. Mbok udah sabar banget jagain aku sama Raisya. Sama-sama, Non. Si Mbok itu udah merasa kalian berdua tuh kayak anak dan cucu si Mbok sendiri. Mah, Mama tuh mau kemana sih, Mah? Mau kemana, Mama? Mau kemana, Pak? Papa pikir Mama bisa diam aja setelah Mentari melakukan ini ke Mama? Enggak lah, Pak. Mama mau mencegah Mentari melakukan ini. Itu sama aja Mama memperkeruh keadaan, Mah. Nah, terus Papa ngelakuin apa sama Mama? Diam aja kan? Padahal Mama udah dipermalukan dan diperlakukan seperti ini. Mama pikir ya, Pak, tamparan buat Mentari itu belum cukup. Dengan apa yang sudah Mama terima, Mama tuh jadi omongan di grup sama ibu-ibu, Pak. Dalam situasi seperti ini, Mama masih mikirin orang di grup, Mah. Mah, inget, Mah. Perusahaan kita masih terancam nih, Mah. Terus Mama harus apa, Pak? Ya udah, kita harus pikir masalah ini dengan pikiran tenang ya. Ya udah kalau gitu, sekarang ikut Papa ya. Kita pikirin bersama di mobil. Ayo, Mah. Ayo, Mah. Weh, Dit. Jadi gimana? Lo ada informasi apa soal Tiara? Ngopi dulu lah, buru-buru amat sih. Mau kemana sih? Ini udah jam kantor. Lo mah enak, lo bisa mobile kemana-mana. Udah deh, cepetan kasih tahu gue. Ada informasi apa soal Tiara? Oke. Gue kasih tahu lo.
Tapi gue pengen tahu, kenapa sampai saat ini lo masih pengen tahu soal Tiara? Apa Tiara pernah mengkhianati lo?